Salam semuanya. Shalom. Salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Apakah semua baik-baik saja? Ya. Amin. Semua sehat-sehat saja? Amin. Puji Tuhan. Hari ini ada hari yang sangat-sangat spesial. Kenapa saya bilang hari ini hari yang sangat spesial? Karena tanggal 27 kemarin kita berulang tahun gereja GBI Bukit Kalvari Jalan Mandala Utara 26 ini sudah 32 tahun, berumur 32 tahun, dan itu sangat-sangat luar biasa. Kalau sudah berumur 32 tahun, kita tahu bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dewasa. Saya percaya bahwa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita berbagai-bagai macam masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita akan kembali lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26. Kita akan belajar tentang seorang yang bernama Daud. Ya, kita akan lihat mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan. 1 Samuel 20 pasal 26 ayat 7 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Datanglah Daud dengan Abishai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abishai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abishai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Kalau kita perhatikan dari bacaan ini, Daud sudah 2 kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi apa yang terjadi? Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Walaupun dia mengalami hal-hal yang buruk dan dia menyerang Daud, tetapi Daud tidak punya satu komitmen dalam dirinya untuk tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan, apapun yang terjadi, karena dia tidak mau mengotori tangannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari bacaan ini, nah kalau kita lihat sudah 2 kali. Yang pertama itu dia apa? Kalau kita perhatikan, Saul apa? Begitu Saul lagi tidur, dia memotong ujung jubahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memotong apa-apa, tapi dia ambil tombak dan kendi.
untuk dia bawa dan membuktikan bahwa dia sanggup untuk membunuh. Nah, tapi dia tidak melakukannya. Bahkan orang yang Abisai pun yang menemani dia untuk bertemu di sana dan mau menancapkan tombaknya, dia bilang tidak, karena dia orang yang diurapi Tuhan. Dan ini luar biasa. Satu hal yang kita perhatikan baik-baik, kita belajar satu hal di sini, bahwa kesetiaan yang luar biasa daripada Daud. Ya, dia setia terhadap Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita tahu bahwa tidak ada satu apapun juga yang harus kita kerjakan untuk menyakiti hati Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di situ, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Kalau kita perhatikan dari bacaan ini, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ya, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Daud datang untuk apa? Untuk melihat dari dekat, dan dia tidak ngapa-ngapain. Ya, walaupun dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, dia sanggup untuk membunuh musuhnya. Karena apa? Saul mulai menjadi musuh daripada Daud. Tetapi Daud tidak mau melakukan hal yang bodoh. Karena dia takut Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dan dia tidak mau. Karena apa? Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam setiap pembacaan ini, ayat 8 dikatakan, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dan dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancap 2 kali. Ya, hanya satu tikaman saja, tidak perlu 2 kali. Nah, semua pengawalnya itu tidak bergerak, semua tidur nyenyak. Di ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan yang membuat apa? Mereka semua tidur nyenyak. Ya, kalau bukan Tuhan yang membuat mereka tidur nyenyak, berarti ada penjaga yang berjaga di sekelilingnya. Nah, mereka datang ke padang gurun untuk apa? Untuk mencari Daud, untuk mengejar Daud, dan untuk membunuh dia, menangkap dan membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya berbalik. Tapi Daud punya hati yang besar, dan dia tidak melakukan hal yang bodoh, dan dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mau mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ini luar biasa. Hari ini kita belajar satu yang luar biasa di umur yang 32 tahun ini, bahwa Tuhan tidak mau kita mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ya, orang yang diurapi Tuhan itu bukan sembarang orang. Walaupun Tuhan sudah undur daripada Saul, tetapi Daud tidak mau melakukan hal yang bodoh, karena dia tahu ada berkat besar yang menanti dia di depan. Amin. Dia tidak haus akan kekuasaan, dia tidak gila akan kekuasaan, menghalalkan segala cara, tidak dia lakukan itu. Tetapi apa? Dia melihat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hari-hari ini, dalam hidup ini, bahkan dalam segala segi kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Ya, kita tidak melakukan hal yang bodoh. Nah, ini bahkan dalam bisnis pun kita punya keputusan dalam bisnis. Apalagi kalau kita lihat dalam hari-hari ini, kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita untuk kita meraih
untung yang besar dari setiap bisnis yang kita kerjakan. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Oleh sebab itu tidak perlu kita ragu, kita bimbang dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Dia 100%. Amin. Nah, Tuhan mau kita mengandalkan Dia dalam segala situasi yang sukar, yang sulit. Hari-hari ini kita negara kita masuk dalam resesi, tapi tidak perlu kita takut. Hari-hari ini kita masih dipelihara Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kita masih ada, itu bukan karena kita, bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi oleh pemeliharaan Tuhan. Melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa menikmati segala yang terbaik itu bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena hari-hari ini adalah hari yang sangat sukar, hari yang sangat sulit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam hari-hari ini supaya kita melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari ini, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, ya. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abishai, nah, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ya, satu, Tuhan bilang kita jangan jamah orang yang diurapi Tuhan, ya. Jangan musnahkan dia dengan cara apapun juga, dengan kelicikan apapun juga. Jangan coba-coba. Yang kedua, di situ dia katakan kita tidak akan bebas dari hukuman. Ya, ada hukuman Allah yang menanti kita. Ya, ada hukuman Tuhan yang menanti kita. Nah, hari-hari ini dalam beberapa hari terakhir nih, kalau kita lihat di Sulawesi sana, di Palu sana terjadi pembunuhan yang sadis. Nah, itu adalah gembala sidang yang dari Bala Keselamatan. Nah, 4 orang dibunuh dengan cara yang sadis. Nah, tapi Tuhan mau kita tidak membalas jahat dengan jahat. Itu urusan pihak kepolisian dan tentara punya urusan dengan mereka. Tapi hari-hari ini kita mau berdoa supaya apa? Kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau saya melihat kemarin teman-teman mengirimkan foto yang sangat-sangat sadis, dan itu terbuka semua. Tapi hal ini kalau kita mau melihat bahwa apa? Tuhan itu luar biasa. Nah, firman Tuhan bilang orang-orang yang menjamah, ya, orang-orang yang mengusik. Di sini dikatakan, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Orang-orang yang demikian tidak akan bebas dari hukuman. Kemanapun dia pergi, ya, darah itu akan terus menuntut, ya, darah itu akan terus menuntut. Nah, itu yang membuat orang-orang tidak tenang. Ya, saya mendengar banyak kesaksian ketika ada orang yang membunuh, habis itu dia lari untuk bersembunyi, mau sekian lama pun tetap dia tidak akan tenang. Dimanapun dia berada, dia hidupnya tidak pernah tenang. Karena apa? Dia dikejar, malam tidur tidak tenang. Semua Tuhan bikin dia tidak tenang. Karena apa? Dia melakukan hal yang bodoh. Ya, dia menumpahkan darah sesama. Itu tidak boleh terjadi. Nah, di sini dikatakan ayat 9 ini, tetapi kata Daud kepada Abishai, jangan musnahkan dia, jangan diapa-apain. Ya, jangan, karena Abishai bilang, ayo izinkan saya untuk menancapkan tombak ini. 1 kali saja, tidak perlu 2 kali. 1 kali saja. Tapi Daud bilang tidak
tidak boleh kau lakukan itu. Itu hebatnya Daud. Ya, kalau mau bilang, kalau dia mau dendam dan dia masih taruh rasa sakit hati, bisa saja dia perintahkan anak buah untuk melakukan. Tetapi Daud bilang tidak, karena dia orang yang diurapi Tuhan. Itu hebatnya Daud. Dia melarang anak buahnya untuk melakukan hal yang bodoh. Dia larang anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap orang yang diurapi Tuhan. Dan di situ dikatakan bebas orang-orang yang menjamah orang yang diurapi Tuhan dan merasa dia akan bebas dari hukuman. Dia tidak akan pernah bebas dari hukuman. Hukumannya terus mengejar dia sampai dia datang dan bertobat. Ya, hukumannya itu akan terus mengejar dia sampai dia datang dan bertobat. Nah, kalau hari-hari ini ada cara-cara licik yang kita kerjakan hari-hari ini, Tuhan mau kita bereskan di hadapan Tuhan. Apalagi kita mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Jangan kita mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Karena apa? Ada hukuman yang mengejar kita. Ya, bukan kita yang mengejar orang itu, tapi hukuman Allah yang mengejar kita. Kemanapun kita lari, kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa tenang. Ya, kita tidak akan bisa tenang. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini kita, kalau jemaat ini sudah 32 tahun, gereja ini sudah berdiri 32 tahun, kita sudah menjadi yang dewasa. Ya, Tuhan Yesus 32 tahun, apa yang dia kerjakan? Ini waktunya dia melakukan pelayanan. Ya, hanya 3 tahun, yaitu 30. Begitu 30 tahun dia dibawa ke Sungai Yordan untuk apa? Dibaptis. Ketika dia dibaptis, ada satu pengakuan dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari untuk dicoba sama iblis. Dia berpuasa di sana, dan apa yang terjadi? Dia menang terhadap hal-hal itu. Dia menang terhadap iblis. Nah, oleh sebab itu iblis menanti saat dan waktu yang tepat untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap tidak melakukan kesalahan. Nah, dia tetap tidak melakukan kesalahan sampai pada dia tergantung di atas kayu salib. Begitu sakit, begitu luar biasa, tetapi dia tidak membalas jahat dengan jahat. Ya, dia berdoa untuk mereka. Dia menyerahkan mereka yang menganiayanya. Karena apa? Segala kutuk itu telah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Nah, kita punya segala kesalahan, dosa kita semua dipakukan di atas kayu salib ketika kita datang sama Tuhan Yesus. Dan semuanya membuat apa? Kita bebas. Kita hebat, kita kaya di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, supaya apa? Kita nikmati hari-hari ini. Kita nikmati dan kita benar-benar nikmati. Nah, ayat 10 dikatakan lagi, kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, dia tidak menyentuh, dia hanya mengambil apa? Tombak dan kendi. Untuk apa? Membuktikan bahwa dia sedekat itu dan sanggup untuk membunuh Raja Saul. Ya, dia sedekat itu untuk sanggup, dia membuktikan dia sanggup untuk membunuh Raja Saul. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Tombaknya ada di samping ke bagian kepalanya, atas kepalanya, dan kendi itu ada di situ. Nah,
Oleh sebab itu dikatakan ayat 12 di situ dia bilang, kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu di sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Coba perhatikan, Tuhan yang membuat mereka semua tidur nyenyak, ya, tidur nyenyak. Sehingga apa? Semuanya karena capek dan Tuhan bikin mereka lelah. Padahal ada 3.000 pasukan yang Saul bawa. Ada 3.000 orang di sekelilingnya. Dia ada di tengah-tengah. Posisinya ada di tengah-tengah kemahnya. Dan itu, siapa yang berani tembus 3.000 orang kelilingi dia? Tetapi Daud mampu untuk tembus di sana. Karena apa? Tuhan yang membuat mereka semua tidur nyenyak, pulas karena capek. Biasanya kalau begitu ada yang berjaga, ada kelompok-kelompok yang berjaga-jaga, dan mereka tidak boleh tidur. Ya, mereka tidak boleh tidur. Kalau di sini presiden mau kemana-mana, pas pampres yang sudah duluan. Ya, mereka yang berjaga-jaga ada di sekelilingnya, dan mereka tidak boleh tidur, tidak boleh. Mereka matanya harus awas, harus tetap terjaga. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan membuat mereka semua tidur nyenyak, dan itu Tuhan membuktikan pada Daud, engkau sanggup melakukannya. Tetapi semua keputusan di Daud, dan Daud tidak melakukan. Daud sanggup mengerjakannya, tapi Daud tidak mau. Anak buahnya sanggup meminta izin untuk melakukannya, tetapi Daud bilang tidak. Tidak boleh ada satupun yang menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu hebatnya Daud. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan sangat mengasihi dia. Karena apa? Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan, dan itu luar biasa. Dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Begitupun dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dalam masa-masa resesi ini, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan hari-hari ini. Baik itu dalam bisnis sekalipun. Karena apa? Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tuhan yang menyertai kita. Nah, sehingga dalam bisnis yang kita jalankan juga bukan bisnis-bisnis yang kotor, tapi bisnis yang bersih. Sehingga apa? Kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin meninggikan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari demi hari, dimanapun kita berada. Tetap kekuatan Tuhan menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita pusing dengan segala hal, tapi kita percaya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tutup Alkitab. Kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang di rumah semua, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada rancangan-rancangan jahat di dalam hati kita untuk kita mencelakakan orang yang diurapi Tuhan, mari kita
menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Kita bertobat dan kita meninggalkan cara-cara yang licik, cara-cara yang jahat dengan apapun juga alasan yang kita buat. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita melakukan hal yang demikian. Daud sendiri dia tidak melakukan itu, walaupun diminta sama anak buah untuk menancapkan tombaknya. Daud bilang, jangan engkau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami, kami bawa seluruh isi hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kenal kami Tuhan, lebih dari kami sendiri mengenal diri kami. Oleh sebab itu mari Tuhan lawat kami. Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan kehadiran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau lawat kami semua yang di rumah Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau ada hal-hal yang telah kami buat salah di hadapan-Mu di hari-hari yang lalu, ampuni kami semua Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Cabut itu semua daripada kami Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan hukuman-Mu menimpa atas kami Tuhan, tapi Engkau angkat segala hukuman-Mu daripada kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dan mengurapi kami Tuhan dalam segala hal Tuhan. Semua yang ada dalam program ini, hari-hari ini apapun yang kami kerjakan, mari Tuhan lawat kami Tuhan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap bisnis kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang telah memulihkan kami. Engkau menjadi jawaban dari setiap persoalan dan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah, setiap orang yang masuk dalam program ini, yang ada dalam program ini. Mari Tuhan berkati, urapi mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang bermasalah hari-hari ini Engkau hiburkan satu dengan yang lain, dan Engkau menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Allah adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan sebelum kita masuk nanti pada acara ulang tahun. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita persiapkan persembahan sebelum kita berdoa. Haleluya. Oke. Haleluya, haleluya. Oke. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, persembahan yang ini kita mau angkat dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan berkati Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu semua yang di rumah, ada ulang tahun kan hari ini Ciyeyen. Oh, Ciyeyen, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Ciyeyen. Terus ada lagi? Siapa? Terus tanggal 4 Sahat. Oh, Suaminya Misna. tanggal 4 Desember ada Bapak Sahat, suami dari Ibu Misna. Tanggal 5 Claudia Bakar. ada Claudia Bakar. Haleluya. Sama Esra Manukutu. Oke, selamat ulang tahun semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita merayakan ulang tahun. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita.
Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami hari lepas hari, dan karena Engkau yang lebih tahu setiap kami kebutuhan daripada kebutuhan kami masing-masing hari lepas hari. Tuhan, mari Tuhan ambil alih, mari Tuhan pimpin kami hari-hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kami juga serahkan keamanan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berjaga di sekeliling bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Rote. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang kuat Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan dengan ajaib. Tuhan, terima kasih Bapa. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka dengan hikmat, dengan wibawa, dengan kuasa yang daripada Tuhan melimpah dalam setiap mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang di rumah. Mari Tuhan lawat mereka Bapa, jamah mereka Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis yang mereka jalankan hari-hari ini. Bapa, berkati, Engkau membuat mereka menjadi untung besar dalam segala hal apapun yang mereka kerjakan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dalam setiap pertumbuhan iman kami hari-hari ini, biarlah kami boleh bertumbuh mencapai kesempurnaan seperti yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan itu tujuan akhir daripada kami, tujuan adalah goal daripada yang Kau tetapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari demi hari Engkau membuat kami semakin hari semakin naik, semakin maju di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Oke, mari Bapak Ibu semua, kita jangan tutup dulu. Kita mau merayakan ulang tahun yang ke-32. Kameranya diputar ke sana nih. Sini. Diarahkan. Iya. Oke. Biar sama-sama. Oh. Udah Papa di tengah biar Apa? sama. Iya. Pelan-pelan. Kameranya. Happy birthday. Iya, itu kena itu kamera.
Iya. Taruh di situ ya. Oke. Mari. Yeay. Ayo, Le. Sama dong. Awas jangan jatuh itu. Enggak, Lihat di ujungnya. enggak muat. Geser aja. Iya. Enggak dapat semua. Dan apa-apa karena tadi yang memanjang. Mm-mm. Oke. Udah, ayo kita tiup. 1. Iya. Ayo bilang 1 dulu. Sabar. 1 apa? 1, 2, 3. Oke. Ayo. Sama-sama ya. Ya. Geser ya. Happy birthday. Kita tiup sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ih, ih, ih. Ya. Oke, selamat ulang tahun. Happy birthday. Kalian potong-potong. Potong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya, haleluya. Oke, Papa yang berdoa buat gereja ulang tahun. Terima kasih Bapak untuk ulang tahun gereja 32 memberkati supaya menjadi Amin. semakin hidup Amin. dan terus meninggikan nama Yesus. Amin. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Iya. Amin. Bapak, terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu, dan juga ada setiap umatmu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati, Tuhan urapi, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan semua yang berulang tahun dalam minggu-minggu di depan ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, urapan Allah, kuasa Allah, wibawa Allah ada atas mereka. Engkau menambahkan umur setahun dalam setiap kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Bang, jemaat kami juga Tuhan yang berulang tahun hari ini, gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Sudah 32 tahun jemaat ini berdiri, dan kami percaya Tuhan, hari demi hari yang Kau membuat kami semakin luar biasa dalam Tuhan, semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, menuju kepada kesempurnaan. Tuhan, terima kasih Bapa, seperti yang Kau inginkan dari setiap kami masing-masing. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Lawatan Allah terjadi, bahkan dari jemaat ini berdiri dari hari pertama sampai pada saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada sampai ke ujung-ujung bumi, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka. Engkau memberikan kekuatan baru, apapun yang telah diajarkan Tuhan, biarlah itu menjadi dasar yang kuat untuk kami bergerak maju bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday. God bless you. Happy Sunday. Selamat ulang tahun Kasih. kami ucapkan. Selamat panjang umur Kita akan doakan. selamat sejahtera, Sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday. Birthday.
God bless you. Hai, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Haleluya. Iya. Mari kita Happy Sunday.